terus terang saja. Sebelum ketuanya Gus Dur, Rois Amnya sebelum Pak Kiai Ahmad Siddiq, NU itu masih bermimpi konstitusi negara ini syariat Islam. Syariat Islam masih dijadikan konstitusi dasar hukum negara. Masih ada. Maka Pak Harto juga curiga kan. Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur terpilih tahun 84 ya, Jobodo. NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 sudah final. Hukumnya membela tanah air. Bukan bela agama, bela tanah air. Pak Hasyim Asy'ari dengan tegas, hukumnya fardhu ain. Podo karo salat, podo karo puasa Ramadan, fardhu ain. NU diterima oleh seluruh mayoritas masyarakat Islam sebagai organisasi yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nasionalisme. Mbah Hasyim, Kiai Wahab, Babi Syekh, Ali Maksum, Kiai Mahrus, Kiai As'ad, pejuang agama sekaligus pejuang nasionalis. Jadi negara NKRI ini, negara Indonesia ini kapal besar yang jadi supir presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, itu supir kapalnya itu. Nah, NU mana? NU di mana? Jangkar. NU itu jangkar. Yang kalau kapal itu berhenti, yang menjadi jangkar adalah Nahdlatul Ulama. Penyelamat. NU lah tempatnya diskusi. Di NU tempatnya bahtul ilmi, bahtul masail, bahtul ilmi. Dengan doabit prinsip-prinsip ijma' dan qiyas di samping Quran dan hadis. Di NU lah dikembangkan moderasi dalam berpendapat. Di NU lah dikembangkan toleransi, menerima, menghargai perbedaan etnis maupun agama. Kita hargai Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita hargai Cina, Arab, Yaman. Atau orang bule lah yang hidup di, apalagi yang suku asli Nusantara harus saling menghargai. Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, harus kita saling satu sama lain menghargai. Itulah sesuai dengan negaranya Rasulullah, negara Madinah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Kebenaran hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Artinya hanya dengan ilmu kita bisa benar. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقَّ. Kalau mau benar harus dengan ilmu. Ilmu apa saja? Benar apa saja? Hanya Quran yang mengatakan demikian. Kitab suci yang lain nggak ada yang menghormati ilmu, menghargai ilmu pengetahuan setinggi langit. Thalabul ilmi fardhatun. Pinter itu wajib. Kalau pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Pinter itu bodoh dosa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Di Quran ini. Jadi kalau kita mati meninggalkan anak cucu yang sejahtera, menikmati tinggalan harta kita. Artinya kaya itu wajib. Kaya itu melarat. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardi yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Batu bara, nikel, boksit, mangan, timah, uranium, emas, berlian, biji besi, biji tembaga, gas, minyak. Walaqad katabna, saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan bahwa kekayaan Indonesia alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Prakteknya
Kenyataannya orang kaya nomor 1 Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, Rokok Jarum dan BCA. 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Saya cari, ya orang Sukoharjo nggak ada. Ini min jumlatil fuqara, semua ini min jumlatil fuqara. Jadi yang namanya Madinah, mutamaddin, negara yang beriman, beragama, bertakwa, cerdas, berilmu, sejahtera. Nah, nanti juga syuhudan sia-sian. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah. Kamu jangan. Jadi menang itu wajib. Kalah itu dosa. Camat NU, lurah NU, wali kota NU, gubernur NU, presiden itu menang itu wajib. Wala tahinu, kamu jangan kalah. Wala tahzanu, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu di atas. In kuntum ini kalau benar-benar kamu orang beriman. Semua. Saya ngomong berdasar Quran semua ini. Enggak. Bukan karangan saya sendiri, bukan. Nah, kesimpulannya Nabi Muhammad tidak mendeklarasikan negara Islam, tidak mendeklarasikan negara Arab, negara Madinah, civilized. Jadi apa artinya? Artinya Quran tidak mementingkan legal formal, simbol enggak. Yang penting peranannya. Bukan namanya negara Islam, tapi TKW podo hamil. Negara Islam, tapi TKW podo meteng. Majikan biasa merkosa pembantunya. Majikan mendolimi pembantunya. Itu Islam itu. Begitu Islam. Memalukan dong. Negara Islam, tapi zalim, korupsi segala macam. Memalukan. Negara Madinah, negara yang adil, makmur, sejahtera. Ini konsep nasionalisme, konsep watoniyah. Kalau bahas sekarang, nah, dah, tinggal dulu. Tahun 1924, Khilafah Utsman, sistem khilafah sejak Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, Ottoman. Tahun 24 bubar. Khilafah bubar. Ya, negara agama sudah nggak ada, negara Katolik, negara Islam, negara nggak ada sudah. Agama tidak jadikan nama negara, tidak. Teritorialnya agama, negara Islam batasnya ini, negara Katolik enggak, sudah hilang itu. Yang menghilangkan apa? Seorang pemikir, ideolog dari Prancis, namanya Ernest Renan, tahun 1895, menawarkan konsep negara kebangsaan, bukan negara agama, negara kebangsaan. Tamadun tadi, tamadun Rasulullah. Nah, yang membubarkan Khilafah Utsman namanya Mustafa Kamal Ataturk. Kenapa bubar? Karena khilafah waktu itu lemah, la haula wala quwata. Wilayahnya dijajah semua. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris. Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis. Libya dijajah Itali, Indonesia Belanda. Khalifahnya la haula wala quwata. Khalifahnya lemah, la haula wala quwata. Akhirnya Mustafa Kamal Ataturk membubarkan sistem khilafah menjadi negara modern republik nasionalis Turki. Lah wilayahnya khilafah gimana yang luas sekali, terserah situ.
Silakan urus masing-masing. Kami nggak tanggung jawab. Berdirilah negara nasionalis kebangsaan Turki modern sekuler. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad nggak boleh, Mehmet, Khadijah nggak boleh, Cetice, Ayub nggak boleh, Eop. Bahasa Turki itu, lidah Turki. Kalau Muhammad itu orang Arab, kamu bangsa Arab namanya, bukan bangsa Turki. Pakai gamis kopiah putih di luar masjid dilarang. Dalam masjid boleh, dalam masjid. Jadi imam itu kalau datang pakai celana, masuk masjid baru pakai gamis. Jadi tinggal di masjid. Nah, simbol-simbol khilafah nggak boleh. Bahkan di kota Ankara, ibu kota baru Turki, tadinya kan Istanbul, beda ke Ankara, azan diganti bahasa Turki. Kementerian Haji dan Wakaf dibubarkan. Yang mau haji silakan, tapi ngurus sendiri. Negara nggak memberi fasilitas, ngurus sendiri. Sound system di masjid dilarang. Itu tahun 24. Mustafa Kamal berpegang teguh dengan ideologi nasionalisme yang dikonsep oleh Ernest Renan. Nah, ringkas cerita, tahun 30-an ada seorang pemimpin Arab beragama Kristen Ortodok dari Suriah, Damaskus, namanya Mitchell Aflaq, membentuk partai politik. Jadi setelah bubarnya khilafah, umat Islam terombang-ambing, belum ada partai politik. Baru tahun 30 orang Arab punya partai politik. Namanya Partai Ba'ath, Partai Nasionalis Sekuler, Ishtirakiyah, Watoniyah, Almaniyah. Namanya Mitchell Aflaq. Gak masalah agama, gak masalah nasionalisme ini, bukan masalah agama, walaupun dia orang Kristen, tapi pengikutnya aktivis Muslim. Dengan menggerakkan semangat nasionalisme untuk melawan penjajah, maka mengkader pemuda-pemuda Arab. Dari Suriah yang menonjol namanya Abdul Karim Qasim, dari Irak namanya Hasan Bakr, dari Mesir Jamal Nasir, Libya Abdus Salam Jalud, dari Tunis Habibur Ghaibah, dari Sudan Ja'far Numairi, dari Aljazair bin Bella, Hawari Boumediene. Mereka dikader agar mempunyai keyakinan ideologi nasionalis, menuntut kemerdekaan masing-masing melawan penjajah. Gak masalah agama, gak ngurus agama, enggak, namanya sekuler. Kalau anti agama namanya ateis. Ini enggak, anti sih tidak, tapi organisasinya gak peduli agama, gak peduli, namanya sekuler. Nanti tokoh-tokoh Ba'ath ini akan berlanjut menjadi tokoh-tokoh nasionalis Arab. Saddam Hussein, Hafid Asad Suriah, Jamal Nasir, Anwar Sadat Mesir, Sudan, Aljazair bin Syadil bin Jadid, dan seterusnya lah. Nah, mereka ini tokoh-tokoh pejuang nasionalis, tidak peduli dengan agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, gak peduli agama, enggak. Ya beragama sih beragama, tapi tidak ada konsep memperjuangkan agama, enggak ada. Nah, tahun 37 orang Islam baru sadar, kita harus punya partai nih. Lahirlah partai pertama yang berdasarkan Islam dari Mesir, namanya Ikhwanul Muslimun. Pendirinya namanya Syekh Hasan Banna Al-Azhar, jebolan Al-Azhar, asli orang Maroko aslinya. Mengkader pemuda-pemuda, ayo Islam bangkit, Islam bangkit, Islam bangkit, menghadapi sekularisasi ini. Jangan sampai orang Arab jadi sekuler, ayo bangkit, semangat Islam. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri. Pemuda Ansar Banser lah ya.
membunuh Perdana Menteri. Namanya An-Najrossi, Perdana Menterinya itu. Hasan Banna marah. Bukan begitu yang saya maksud. Bangkit itu bukan membunuh, bukan. Bukan radikalisme, terorisme, tidak. Dengan teror, tidak. Yang namanya Nahdlatul bangkit, bukan begitu. Kamu bukan membunuh Najrossi. Kamu tuh hakikatnya membunuh saya. Kata Hasan Banna. Betul. 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Hasan Banna terbunuh. Penggantinya, ini makanya cari pengganti harus hati-hati, cari pengganti itu. Ketua cabang, ketua MWC, cari pengganti harus betul-betul kader. Betul-betul yang penggantinya Sayyid Qutb. Bukan dari Al-Azhar, tapi Cairo University, Universitas Kairo. Bukan ulama sebenarnya, bukan, tapi ya pintar, bukan ulama. Tapi dia sebenarnya jurnalis sebenarnya. Nah, dia pegang Ikhwan Muslimun, mempunyai konsep yang ditulis dalam kitabnya Ma'alimut Thoriq, Ma'alim Fit Thoriq, petunjuk jalan kebenaran. Isinya, ringkasnya, isinya, semua ideologi yang datang dari luar Islam jahiliyah. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, sekularisme, nasionalisme jahiliyah. Ya, hubbul watan minal jahiliyah. Hubbul watan minal, konsepnya Ikhwan Muslimun. Ideologi yang datang dari luar Islam harus kita tolak. Mari kita kembali khilafah. Ya. Tahun 65, ringkas cerita nih, ini ringkas cerita. Kalau nggak ringkas 2 tahun ngomong gini. Tahun 65, Ikhwan mencoba kudeta pada zaman Nasir. Gagal, 6 ulama tokoh Ikhwan digantung, ditonton oleh rakyat di Medan Tahrir Square. Said Qutb, Husain Hudaybi, Umar Tilimsani, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, namanya yang digantung. Ikhwan dibubarkan oleh zaman Nasir, partai yang terlarang lah. Di situ sudah ada partai Watoniyah, partai nasionalis ada sudah, partai zaman Nasir. Ikhwan dibubarkan tahun 65, tahun 69 lahir kelompok lebih radikal daripada Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir. Al-Azhar semua kafir, semua Al-Azhar itu ulama-ulama kafir semua itu. Syekh-syekh tarekat, hufadzul Quran kafir kecuali mereka yang enggak kafir. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. 69. Tahun 80-an membunuh Menteri Agama Mesir, Menteri Haji Waqaf, namanya Dr. Husain Az-Zahabi yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun. Kemudian membunuh wartawan senior, wartawan Koran Ahram, Yusuf Sibai. Puncaknya tahun 81 bulan Oktober tanggal 5 membunuh Presiden Anwar Sadat. Hosni Mubarak jadi presiden, mereka babat habis, tangkap bunuh. Masih ada sekelompok yang nggak terbunuh. Antara lain namanya Aiman Az-Zawahiri namanya. Pergi ke Afghanistan melawan Soviet. Itulah pendiri Al-Qaeda. Jumpa di sana dengan orang Saudi namanya Usamah bin Laden yang tadinya mujahidin, dibiayai oleh Saudi melawan Soviet. Soviet bubar, lari, Raja Fahad panggil, pulang. Sudah selesai, jihadnya selesai, udah Soviet udah lari. Yang pulang, yang tidak pulang antara lain Usamah bin Laden, uangnya banyak, dia orang kaya, dan Aiman Az-Zawahiri dari Mesir, mendirikan Al-Qaeda. Paham nggak urutan cerita ini? Di Indonesia beda dengan Timur Tengah. Di Indonesia, ini Masya Allah luar biasa. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari berhasil, sukses menanamkan prinsip yang integral antara agama dan nasionalisme.
konsep nasionalisme dari Ernest Renan, katakanlah gitu, walaupun Mbak Hashim tak baca apa enggak Ernest walaupun Mbak Hashim baca bagus bukunya Ernest Renan, namanya What Nation bukunya namanya. Mbak Hashim saya kira nggak baca, tapi beliau menerima konsep kebangsaan dengan syarat integral, menyatu dengan teologi iman. Lahirlah syiar hubbul waton minal iman. Luar biasa nih Pak, gak sembarangan. Kiai Timur Tengah gak ada. Jadi kalau Timur Tengah itu yang berjuang nasionalis, Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, nasionalis saja, gak peduli agama. Yang berjuang agama gak pernah bicara nasionalis, agama saja, Said Kutub. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari memperjuangkan agama, dakwah, pesantren, madrasah, juga pejuang nasionalis kemerdekaan melawan penjajah, dan berhasil konsep hubbul waton minal iman diikuti oleh puluhan juta manusia. Nah, jadilah wadah namanya Nahdlatul Ulama. NU lahir setelah bubarnya khilafah tahun 26, khilafah bubar tahun 24. Di tengah-tengah masa umat Islam lagi goyang, lagi terombang-ambing, khilafah bubar. Siapa pemimpin kita ini? Setiap negara, setiap daerah ada penjajah, dikangkai penjajah. Gimana ini? Di saat tengah-tengah masyarakat Timur Tengah goncang, bingung, Mbah Hasyim Asy'ari NU lahir dengan prinsip hubbul waton minal iman. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman. Ya, yang dari PDI mana? Dari PDI. Yang dari PDI mana? Kan tadi hadir enggak? Anda nasionalis harus beriman, bertuhan. Anda bertuhan, beriman, harus nasionalis. Itu Mbah Hasyim Asy'ari itu. Dan berhasil. Yang heran itu berhasil. Ngendikan itu loh, diikuti oleh puluhan juta orang. Fatwanya itu. Barang siapa mati demi membela tanah airnya, mati syahid. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Wa man khana li watani halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah air boleh dibunuh, walaupun tidak mengkafirkan. Mbah Hasyim enggak mengkafirkan. Soal kafir Taurat itu Gusti Allah itu. Tapi barang siapa jadi cenguknya Belanda, anteknya Jepang, mata-matanya Jepang, bunuh. Soal kafir apa enggak itu urusan Allah. Yang jelas halal darahnya. Itu waktu Mbah Hasyim. Disitulah lahir sebuah ormas Islam Nahdlatul Ulama sebagai wadah antara yang menyatukan antara teologi dan nasionalisme. Maka sudah menjadi framing NU diterima oleh seluruh mayoritas masyarakat Islam sebagai organisasi yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan nasionalisme. Mbah Hasyim, Kiai Wahab, Mbah Bisri, Ali Maksum, Kiai Mahrus, Kiai As'ad, pejuang agama sekaligus pejuang nasionalis. Coba, ya kiai, ya nasionalis. Maka semua pahlawan nasional itu, ya kiai. Coba, nggak ada di Timur Tengah, nggak ada. Negara Arab nggak ada. Kita bersyukurlah punya NU ini. Jadi negara NKRI ini, negara Indonesia ini, kapal besar yang jadi supir presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, itu supir kapalnya itu. Nah, NU mana? NU di mana? Jangkar. NU itu jangkar. Yang kalau kapal itu berhenti, yang menjadi jangkar adalah Nahdlatul Ulama. Penyelamat. Di NU bisa bertemu antara aktivis nasionalis dan aktivis agama. Di NU bisa ketemu antara orang modern dan orang yang masih berpikir tradisional. Di NU masih banyak kiai yang utawi iku. Utawi iku opo, ing dalem, ya. Tapi di NU juga ada orang yang intelek, banyak. Yang intelek. Di NU ada yang kelompok yang mempertahankan tradisi lama.
Tapi di NU juga ada banyak orang yang punya visi ke depan agar NU lebih modern lagi. Gak apa-apa, biarkan. Jadi kan nggak usah ribut. Kalau ada Mas Ulil, rodok liberal, kemarin baru ngomong suap kalau untuk mencari kebenaran boleh, biarin, nggak apa-apa. Nggak usah dikomentari, nggak usah. NU lah tempatnya diskusi. Di NU tempatnya bahtul ilmi, bahtul masail, bahtul ilmi. Dengan doabit, prinsip-prinsip ijma' dan qiyas. Di samping Quran dan hadis. Di NU lah dikembangkan moderasi dalam berpendapat. Di NU lah dikembangkan toleransi. Menerima, menghargai perbedaan etnis maupun agama. Kita hargai Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita hargai Cina, Arab, Yaman. Atau orang bule lah yang hidup di, apalagi yang suku asli Nusantara harus saling menghargai. Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, harus kita saling satu sama lain menghargai. Itulah sesuai dengan negaranya Rasulullah, negara Madinah. Luar biasa. Yang sangat menonjol, fatwa resolusi Hasyim Asy'ari. Nikah mau datang. Tentara Inggris dipimpin oleh Brigjen Malabi mau datang, alasannya mau mencari orang Belanda yang ada dalam penjara. Kan Jepang kan memenjarakan orang Belanda. Masih banyak dalam penjara Indonesia ini yang orang Belanda yang dipenjara Jepang. Maka kedatangan nikah itu alasannya untuk mencari orang-orang Belanda yang dalam penjara. Oke. Ternyata membawa senjata berat, membawa pesawat tempur. Maka Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman berunding, ini bukan hanya sekedar ingin mengambil orang Belanda yang masih sisa-sisa orang Belanda dalam penjara Jepang, bukan. Ini jelas nih, mau berbuat menjajah lagi nih, mengembalikan penjajah ke Belanda. Maka gimana? Kita lawan. Waduh, tentara baru istirahat, baru bernapas. Itu kan Oktober tuh. Jadi Agustus, September, Oktober, tentara baru istirahat. Jadi gimana? Dikeroyok oleh rakyat. Namanya intifadah. Seperti anak-anak Palestina tuh, tentara Israelnya pakai tank baja dilempari batu, namanya intifadah, bukan perang. Kalau perang sama-sama senjata, ini enggak. Tank baja lawan dengan batu, kerikil, anak-anak Palestina dulu. Namanya intifadah. Nah, oke, setuju. Dilawan rakyat. Tapi yang bisa menggerakkan rakyat itu siapa? Yang omongannya bisa didengar oleh rakyat. Oh itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang itu. Terus kali ngomong pasti orang ikut semua itu. Maka 3 pemimpin itu menyuruh utusan menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hazreti Syekh, saya diperintah oleh Bung Karno, Hatta, Jenderal Sudirman bertanya kepada panjenengan, hukumnya membela tanah air, bukan bela agama loh, bukan bela agama, bela tanah air. Mbah Hasyim Asy'ari dengan tegas, hukumnya fardhu ain, podo karo salat, podo karo puasa Ramadan, fardhu ain. Pulang ke Jakarta, 3 pemimpin senang semuanya. Mbah Hasyim ngumpul kiai-kiai, kumpul di mana? Apa? Bubutan. Anu ya, Kembang Cepun ya, Kembang Cepun ya. Kembang Cepun. Ya Bubutan. Mengeluarkan resolusi jihad ini. Tanggal 20 Oktober 45. Dah terjadi peperangan yang seru di Surabaya. Yang memimpin perang siapa? Nyuwun sewu, siapa? Utomo dari tentara, dari kiainya. Kiai Abbas Buntet Cirebon. Mbah Hasyim Asy'ari mempercayai Kiai Abbas yang pimpin rapat. Kiai Wahab nomor 2, wakilnya Kiai Wahab itu.
Kan markasnya di Siwalan Kerto kan, di Siwalan Kerto sana, satu rumah. Kayak Abbas dari Cirebon. Hati-hati sama orang Cirebon, hati-hati loh. Sakti-sakti. Kayak waktu wakil malah. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, tapi alhamdulillah kita menang. Brigjen Malabi, mobilnya dibom, pasang bom meledak. Yang masang bom bukan tentara, santri Tuburin namanya Harun. Hanya sayang Harun nggak lari, malah ingin lihat seperti apa. Hasilnya seperti apa. Dikira mercon. Harun pun gugur di sebelahnya mobilnya Brigjen Malabi. Itu sejarah yang harus kita perjuangkan. Sejarah ini harus disebarkan, harus dipahami, harus didengar oleh anak cucu kita. Jadi yang melawan nikah itu ya tentara ya, oke, peran tentara Bung Tomo ya. Tapi yang paling pokok utama adalah rakyat yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Fardhu ain bela tanah air ini. Gak ada ulama Timur Tengah ngomong kayak gitu. Percaya sama saya di Timur Tengah 13 tahun, pulang bawa anak 3. S1 sampai S3 lah. Saya tahu persis ulama Timur Tengah itu. Gak pernah bicara nasionalis, tanah air enggak. Agama itu aja yang dibicarakan. Kalau ulamanya ya. Jadi framing pertama adalah NU, organisasi yang mengintegralkan antara teologi dan nasionalisme. Framing kedua, resolusi jihad, perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Kalau ide sudah lama ide fisik, perang fisik, kiai mimpin perang di depan. Kalau kita sekarang Syria kan mimpin istighothah di depannya. Kalau kiai dulu perang, bukan istighothah. Framing resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 45 sebagai momen monumental dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ringkas ceritanya, walhasil kalau tidak ada resolusi Hasyim Asy'ari, kita akan grow up. Sejarah kita akan berubah. Barangkali kemerdekaan kita bukan 17 Agustus, bukan. Ya. Tanggal 18 Agustus rapat BPUPKI, Badan Persiapan Indonesia dulu. Antara Wahid Hasyim antara lain. Tadinya ada 7 kata kan? Dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam. Yang dari Indonesia Timur, yang Kristen, enggak setuju. Itu nanti jadi negara Islam ini, bukan negara kebangsaan. Enggak setuju saya. Kalau dipaksa kita keluar dari Indonesia. Mau merdeka sendiri, kata orang Kristen yang Indonesia Timur, NTT atau Ambon lah. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Jombang. Belum ada WA ya. Pulang ke Jombang. Lapor pada ayahnya, gini. Mbah Hasyim Asy'ari jawab, ya nanti malam tak sholat dulu. Malamnya sholat, besoknya Wahid kembali ke Jakarta. Saya setuju. 7 kata dicoret. Dengan berkewajiban menjalankan Islam, coret, saya setuju itu. Kenapa? Yang penting negara ini kuat dulu, bersatu dulu. Setelah negara ini kuat, maka kita berjuang di atas negara yang kuat itu. Dakwah, pesantren, madrasah, pengajian, istighothah di atas negara yang persatuannya kuat. Aduh, bener banget Pak, bener sekali itu. Bukti. Afghanistan mujahidin sukses, berhasil, Masya Allah, luar biasa itu, melawan Soviet terbirit-birit lari dari Afghanistan. Lalu kita tahulah betapa canggihnya senjata Soviet, dilawan para mujahidin, lari, sudah kalah. Begitu bebas dari Soviet, pecah Taliban, negara Islam. Burhan Rabbani yang jadi presiden dibunuh itu, dia presiden, hafal Quran, keluar Al-Azhar, dibunuh itu oleh Taliban, kafir katanya, attack Amerika. Kalau Burhan Rabbani enggak, negara kebangsaan, negara nasionalis. Yang Taliban negara Islam, perang karpe dewe.
Negaranya belum kuat, baru merdeka, sudah bicara tentang negara konstitusinya Islam apa nasionalisme? Hah? Sampai sekarang tuh belum kuat persatuannya. Kalau di kita enggak tuh, Basyir Masyari tuh. Yang penting Indonesia bersatu dulu, kuat dulu eksistensinya, persatuannya. Kalau dia kuat, ayo di atas negara yang kuat itulah pesantren, madrasah, dakwah, aktivis ormas Islam. Di atas negara yang sudah kuat. Nah kalau negaranya nggak kuat, ya Afghanistan itu belum bersatu, belum beres persatuannya, sudah Islam nasionalis, perang saudara nggak karu-karuan. Maulid Nabi dibom, Jumatan dibom, pasar dibom, madrasah dibom, Presiden Boleh Robani dibunuh, kafir, antek Amerika. Itu Afghanistan becok 100% Muslim. Hanya 7 suku Afghanistan. Kita sukunya lebih dari 400. Agama ada 6 yang resmi, belum yang gak resmi. Gotoloco, Soto Darmo, Sambelun, Subud, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Kapitayan, Kaharingan, Darmo Gandul. Alas. Coba kita mau ngadain pesantren, masjid, mau bangun apa harus ada IMB? Ya harus sih. Gampang nanti diurus nanti belakangan, ya gitu ya. Ya. Bangun masjid tanpa IMB kan? Bangun madrasah tanpa IMB kan? Pesantren nggak ada IMB-nya kan? Iya nanti gampang diurus belakangan. Nggak apa-apa, pemerintah diem aja. Maulid Nabi malam-malam, isu wota malam-malam, 10.000, 20.000 orang dibiarkan oleh negara yang berdasarkan Pancasila, nggak berdasarkan Islam tidak. Di Saudi Arabia Pak, Saudi Arabia mau ngumpul orang 10.000 tangkap sampean. Mau bangun madrasah tanpa izin tangkap. Di kita bangun madrasah dulu, peletakan batu pertama dulu. Biayanya dari mana? Ya di jalan seser, gitu ya. Bangun masjid batu pertama, dari mana dananya? Nyeser jalan, masya Allah. Aman ya. IMB nanti gampang belakangan IMB itu apa itu IMB itu makhluk apa IMB itu makhluk apa itu ya Allah bebas banget bukan negara Islam tapi kita aktivitas dakwah Islam bebas sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena persatuan kita kuat. Perpindahan dari era Orde Baru ke era reformasi ada korban, ada bakar-bakar, ada korban nyawa banyak, ya termasuk banyak lah, perkosaan juga banyak, tapi hanya 6 bulan setelah berdiri multi partai, ada berapa? 54 partai ya, selesai, tinggal meneruskan reformasi aja ini. Di Afghanistan 40 tahun, di Irak belum selesai, Libya setelah terbunuhnya Gaddafi belum aman, Somali, Suriah mudah-mudahan selesai lah. Tapi udah bertahun-tahun itu konfliknya. Kenapa? Karena persatuannya kurang kuat, watoniyahnya, nasionalismenya kurang kuat. Kita reformasi ada korban, ada darah mengalir. Di mal-mal itu anak-anak dibakar di Jakarta, terutama Surabaya ada sedikit ya. Surabaya juga ada sedikit, yang paling banyak Jakarta, Makassar ada sedikit. Cina diperkosa, bakar rumahnya, tokonya, ada memang korban. Tapi 6 bulan setelah itu ada pemilu multi partai, 54 partai sah, baru tenang. Ya Allah, ini kalau di Afghanistan belum selesai nih. Tahun 98 sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Kenapa itu tadi? Karena persatuan kita kuat. Udah mantap sudah. Peran NU sangat besar dalam menjaga persatuan ini. Peran ulama sangat besar, jangan dianggap sepele, dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting lagi, framing moderasi beragama. Terkenal dan telah terbukti nyata, NU cara beragama moderat. Kita hormat dengan perbedaan agama.
berdasarkan Quran, Pak. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan caci maki orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adban bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Masing-masing umat punya kebanggaan sendiri-sendiri, agamanya, bahasanya, budayanya harus kita hormati. Agama Kristen, budayanya seperti ini, bahasanya seperti itu, kita hormati. Quran itu, Pak, luar biasa. Luar biasa Quran itu. Jadi berangkat dari Al-Quran inilah prinsip toleransi, moderasi. Tidak boleh fanatik, tidak boleh eksklusif, tidak boleh monopoli kebenaran, nggak boleh. Masing-masing agama membawa kebenaran menurut agamanya masing-masing loh ya. Pak, paham tak? Paham tak? Masing-masing agama menawarkan kebenaran. Menurut pengikutnya, ya benar. Kebenaran saya kata Kristen begini, kebenaran Buddha begini, kebenaran Hindu ya begini. Kita pun bawa kebenaran, menawarkan kebenaran. Ayo kita berlomba. Berlomba menawarkan kebenaran pada masyarakat. Tidak dengan caci maki, tidak dengan wabima rahmatin minallahi lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Kalau kamu kasar Muhammad, seandainya kamu kasar Muhammad, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Itu turunnya ayat itu ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Nabi masuk kota Mekah diikuti para sahabat 12.000. Orang Mekah ketakutan, dikira Nabi Muhammad mau balas dendam. Ternyata Nabi masuk kota Mekah, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Akhirnya orang Mekah semua masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhul fi dinil afwaja. Lihat Muhammad, orang Mekah masuk Islam semuanya. Ya Allah. Tapi Sayyidina Abu Bakar baca ayat itu, turun ayat itu, nangis. Ini pertanda bahwa Muhammad sudah akan berakhir. Yang lain senang, sahabat-sahabat yang lain senang. Orang Mekah masuk Islam semua. Jumlahnya orang Islam sudah 100.000. Karena Mekah paling padat penduduknya waktu itu. Orang yang lain senang, Abu Bakar menangis. Dengan adanya masuk Islam, orang Arab masuk Islam semua, pertanda Nabi Muhammad sudah akan berakhir. Itu Nabi Muhammad memberikan amnesti pada penduduk Mekah yang dulu menyakiti Islam, membunuh, menjemur sahabat Bilal. Saya maafkan. Tidak ada hukum, nggak ada hukuman, nggak ada, balas dendam nggak ada. Dengan demikian orang Mekah semua yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seandainya kamu congkak kayak Rizik itu, kayak Bahar Smith itu, lari orang nggak mau Islam-Islaman. Ya sekarang sedang menerima karmanya lah. Dulu kan suka ngomong Gus Dur buta mata, buta hati. Nah, sekarang lagi kena ini. Said Akil bego. Berkembang dari itu, NU melangkah lebih maju lagi, menawarkan perdamaian global. Itu terutama dimulai dari Gus Dur terutama. Terus terang saja. Sebelum ketuanya Gus Dur, Rois Amnya sebelum Pak Kiai Ahmad Siddiq, NU itu masih bermimpi konstitusi negara ini syariat Islam. Syariat Islam masih dijadikan konstitusi dasar hukum negara. Masih ada. Maka Pak Harto juga curiga kan. Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur terpilih tahun 84 ya Jobodo, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 sudah final. Tidak boleh kita bermimpi ingin menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi. Tapi syariat Islam diamalkan, bukan dikonstitusikan.
Ayo sholat yang rajin, puasa yang rajin, baca Quran yang rajin, haji, umroh, zakat, ayo yang rajin. Tapi tidak menjadi konstitusi. Konstitusi kita tetap Undang-Undang Dasar 45. Itu Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur. Setelah itu baru kesininya mantap. NU nasionalismenya sudah kokoh sudah. Nah, oleh karena itu misi hubbul watan iman, Islam toleran, Islam moderat, dibawa Gus Dur ke luar negeri. Mulailah masyarakat dunia tahu siapa itu NU, apa itu NU, bagaimana visi misinya. Luar biasa. Gus Dur biasa ketemu dengan Paus di Vatikan, ketemu dengan tokoh Protestan di Belanda, di Jerman, selalu hubungan dengan non Muslim, mengenalkan ini NU, ini NU. Sehingga apa? Dampaknya positif. Orang kota, orang intelek tidak malu ngaku NU. Setelah Gus Dur itu tidak malu ngaku NU, profesor doktor, apa insinyur, apa sarjana hukum. Dulu NU identik dengan desa, kampungan, musola. Aduh, apa desa ya? Desa. Karena begini ya, ini kalau tarik sejarah. Belanda melarang pribumi terutama yang beragama Islam sekolah. Nah, tahun 1901 Belanda berubah, boleh sekolah boleh. Nah, nanti yang akan jadi Muhammadiyah sekolah. Kiai-kiai pesantren malah haram sekolah. Gak usah kiai kuno lah, ayah saya itu baru wafat tahun 90. Baru wafat tahun 90 ayah saya itu. Haram sekolah. Campur laki perempuan. Pakainya celana pendek. Nulisnya dari kiri, haram semua itu. Nulis dari kiri, celananya pendek, paha kelihatan, campur perempuan laki, haram. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya setelah merdeka, Muhammadiyah menguasai manajemen, ilmu sosial, antropologi, ilmu politik. NU yang nggak ngerti, ketinggalan. Tapi Muhammadiyah tidak punya ulama yang tafaqquh fiddin, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, nggak ada. Apal Quran aja nggak ada yang apal Quran. Ya ada barangkali 1-2 lah. NU menguasai tafaqquh fiddin, tapi ketinggalan dalam bidang manajemen, sosial, ilmu sosial dan seterusnya lah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah nggak ada apa polarisasi seperti itu, udah nggak ada. Di kota ya NU dan Muhammadiyah ada, di kampungnya apalagi. Dulu enggak, Islam kota Muhammadiyah, NU Islam kampung, kan dulu itu. Sekarang sudah enggak. Di tengah-tengah kiai mengharamkan dasi, Kiai Wahid Hashim pakai dasi. Di tengah-tengah kiai yang mengatakan buka kopiah ini fasik, tandanya wong fasik orang kopiah. Kiai Wahid Hashim, Kiai Mahfud Siddiq enggak pakai kopiah. Pakai jas potongan seperti jasnya orang Belanda, haram. Kalau jas potongan Jawa boleh, potongan orang Belanda haram. Kiai Wahid Hashim, Kiai Mahfud Siddiq pakai jas seperti itu. Walhasil ya harus begitu. Nah, tidak boleh berhenti. Terus pemikiran tatawurat asal kita tidak berubah dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah.